I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. Berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Tenaga Kerja Tahun 2003 Nomor 17, Serikat Buruh atau Serikat Pekerja merupakan organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia adalah Federasi Serikat Buruh Permanen yang pertama kali dibentuk di Indonesia. Didirikan pada tanggal 29 November tahun 1946, SOBSI terlibat aktif dalam Revolusi Kemerdekaan Indonesia dan merupakan serikat buruh terbesar di negara tersebut selama keberadaannya. Dibubarkan pada tahun 1966 dan beranggotakan 2.732.909 pada tahun 1960 dengan bersama tokoh penting yaitu Harjono, Setyajid, Njono, dan Munir. Tujuan didirikannya serikat pekerja adalah untuk memberikan perlindungan, pembelaan hak, dan kepentingan serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja. Melalui kepemimpinannya, serikat pekerja bertawar-menawar dengan majikan atas nama anggota serikat dan merundingkan kontrak buruh dengan majikan. Hal ini dapat termasuk ke dalam perundingan upah, aturan kerja, prosedur keluhan, aturan tentang penyewaan, pemecatan, promosi buruh, keuntungan, keamanan, dan kebijakan tempat. Berikut adalah beberapa manfaat dari organisasi buruh. Yang pertama, sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak kepentingan anggotanya. Yang kedua, sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, sebagai pihak advokasi atau pembelaan atas adanya tindakan menyimpang dari perusahaan. Yang kelima, mendekatkan hubungan antara karyawan dan perusahaan. Dan yang terakhir, sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pemogokan pekerja atau buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun beberapa tokoh pejuang organisasi buruh, di antaranya Muchtar Papahan. Muchtar Papahan adalah tokoh buruh pertama Indonesia yang berani mendirikan organisasi buruh secara independen pada masa Orde Baru. Beliau dikenal sebagai penggerak kaum buruh dalam menuntut hak mereka di tengah kepemimpinan otoriter pada masa itu. Tokoh selanjutnya yaitu Agus Sudono. Agus Sudono merupakan tokoh buruh yang terkenal sebagai pejuang lintas zaman karena telah membela hak-hak buruh sejak era Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi. Semasa perjuangannya, Agus Sudono pernah menjabat sebagai Ketua Umum Federasi Buruh Seluruh Indonesia atau FBSI dan pernah menjadi anggota Badan Eksekutif Organisasi Buruh Internasional atau sering disebut International Labour Organization. Selanjutnya yaitu Marsinah. Marsinah adalah ikon perjuangan kaum buruh, yang dimana nama dan wajahnya masih sering dilihat pada demo-demo Hari Buruh hingga saat ini. Marsinah adalah seorang aktivis buruh pabrik yang dengan lantang meneriakkan aspirasinya di era Orde Baru. Ia menyebarkan propaganda yang akhirnya mengakibatkan gelombang protes masif pada pemerintah. Dan yang terakhir yaitu Widji Tukul. Hampir sama dengan Marsinah, Widji Tukul juga hingga saat ini masih terus dikenang karena perjuangannya yang berakibat buruk pada nasibnya.
Aktivis ini memperjuangkan hak-hak buruh walaupun ia sendiri bukanlah salah satu bagian dari mereka. Ia berjuang dengan propaganda melalui karya-karya sastranya yang membangkitkan semangat massa. Perkembangan organisasi buruh. Gerakan Serikat Pekerja di Indonesia mempunyai sejarah panjang. Gerakan organisasi buruh Indonesia dimulai sejak abad 19 pada tahun 1879 yang ditandai dengan lahirnya NIOG atau Nederland Onderwerpsgenootschap sebagai serikat pekerja pertama yang mengorganisir guru-guru di sekolah Belanda. Setelah Indonesia merdeka, perkembangan serikat pekerja di Indonesia berkembang dengan sangat cepat. Banyak partai politik yang membentuk serikat pekerja, antara lain Nahdlatul Ulama atau NU, membentuk Serikat Buruh Muslimin Indonesia atau Sarbumosi. Partai Nasional Indonesia atau PNI membentuk Kesatuan Buruh Marhainis atau KBM. Partai Komunis Indonesia atau PKI membentuk Kesatuan Buruh Marhainis atau SOBSI. Jurnal Kosmik Hukum. Di era reformasi, muncul fenomena baru di dalam hubungan industrial di Indonesia, yaitu munculnya serikat pekerja sampai serikat pekerja baru, sebagaimana serikat pekerja lainnya, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Serikat Pekerja yang berbunyi, serikat pekerja bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Jenis-jenis organisasi buruh. Yang pertama, ILO atau International Labour Organization. Yang kedua, PPMI atau Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia. Yang ketiga, FSPS atau Federasi Serikat Pekerja Singapura Bangsa. Yang keempat, SPSI atau Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Yang kelima, SPN atau Serikat Pekerja Nasional. Yang keenam, FSBI atau Federasi Serikat Buruh Independen. Dan yang terakhir, GASBI Indo atau Gabungan Serikat Buruh Islam Indonesia.